Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanda Ainul Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 2018-720-5013 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Wiranegara. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan pokok pembahasan yaitu munculnya masyarakat di Indonesia, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Subpokok pembahasan yang kita akan bahas yaitu yang pertama ada asal nama dan bangsa Indonesia, yang kedua ada penduduk Indonesia purba, yang ketiga ada migrasi dan kebudayaan dari utara, dan yang keempat ada pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Yang pertama, kita akan membahas tentang asal nama dan bangsa Indonesia. Asal nama dan bangsa Indonesia. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, yaitu James Richardson Logan dan George Samuel Windsor. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita pada saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Mengusulkan dua nama, yakni Indonesia atau Malayunesia. Sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesian or the Insel des Malaysian Archipels dan De Valkhof des Oost-Asien pada tahun 1884. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Penghimpunan Indonesia. Kemudian, penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Masih dalam asal nama dan bangsa Indonesia, kepulauan terluas di dunia yang berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu di utara benua Asia, di selatan benua Australia dan Samudra Hindia, di timur Samudra Pasifik. Banyak sekali yang memberikan nama-nama sesuai dengan keinginan, kondisi fisik, sosial, dan kebudayaan. Sehingga sampai sekarang kepulauan kita ini disebut sebagai Kepulauan Indonesia. Nama-nama yang pernah Indonesia punya yaitu yang pertama ada Hindia. Nama ini diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dari zaman Yunani kuno yang dikenal dengan sebutan Bapak Geografi Klasik bernama Herodotus pada tahun 485 sampai 425 sebelum Masehi. Ia telah mengemukakan betapa eratnya hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan tentang bumi di suatu wilayah, sehingga saat itu telah dikenal adanya kepulauan besar di timur, walaupun diketahui berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Nama Hindia benar-benar digunakan oleh seorang ahli geografi klasik dan kartografi dari Yunani bernama Claudius Ptolemeus pada tahun 87 sampai 150 Masehi, yang digambar dan ditulis dalam karyanya berjudul Almagest dan Geographica. Yang kedua
ada nama Nederlands Oost-Indie. Bangsa Belanda pertama kalinya datang ke kepulauan kini dipimpin oleh Cornelis de Houtman, bertujuan untuk berdagang dengan negara-negara yang ada di berbagai daerah, terutama barang-barang yang tidak dapat diperoleh secara langsung di negeri Belanda, yaitu rempah-rempah. Setelah Belanda berkuasa, maka nama kepulauan kita ini disebut Nederlands Indie. Yang ketiga ada Insulins Edward Douwes-Dekker yang dikenal dengan nama Multatuli, memberikan nama untuk kepulauan kita ini, yaitu Insulindie, yang dicantumkan dalam bukunya Max Havelaar. Penamaan ini kemudian dipopulerkan oleh Profesor P.J. Vedt. Adapun asal kata insulins berasal dari bahasa Latin insulae, yaitu insula berarti pulau dan indi berarti Hindia. Dengan demikian, insulins berarti kepulauan Hindia. Yang keempat ada The Malay Archipelago. Alfred Roosevelt tahun 1869 menciptakan nama tersebut, yang sebelumnya tahun 1854 telah mengadakan penelitian dengan flora dan fauna di kepulauan kita ini. Ia seorang naturalis yang telah membagi flora dan fauna Indonesia bagian barat memiliki ciri-ciri Asia dengan garis khayal yang dikenal dengan garis Wallacea. Yang kelima yaitu dengan nama Lins Insulae. Nama Linsulae atau L'Archipel diberi nama oleh James Jacques Rachels dengan Maxime Rachels, tetapi penamaan ini kurang begitu dikenal dan hanya digunakan oleh bangsa Prancis pada masa itu. Yang keenam ada Hindia Timur. Muhammadiyah mengganti sebuah sebutan Hindia Belanda atau Nederlands Indie dengan Hindia Timur. Kemudian digunakan oleh Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketujuh ada Nusantara. Nama Nusantara digunakan pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Arti nama Nusantara atau Dwipantara yaitu kepulauan di antara benua-benua. Nama Nusantara terdapat dalam kitab Nagarekartagama. Dalam sejarah Melayu dipakai nama Nusa Tamara yang artinya sama dengan Nusantara. Yang kedelapan Indonesia. Orang yang pertama kalinya memberikan nama untuk kepulauan kita ini dengan sebutan Indonesia, John Richard Logan. Nama Indonesia berasal dari kata Indo dan Nesos dalam bahasa Yunani yang berarti kepulauan Hindia. Nama Indonesia pertama kalinya dipakai pada tahun 1850 dalam buku karangannya berjudul The Indian Archipelago dan Asia yang diterbitkan dalam Journal of the East of Bengal. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua, yakni penduduk Indonesia purba. Penduduk Indonesia purba. Perkembangan manusia di Indonesia sejak masa lampau atau purba sampai sekarang dapat dibedakan berdasarkan kebudayaannya. Yang pertama ada zaman prasejarah. Sejak dari permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Yang kedua, zaman purba merupakan awal datangnya pengaruh kebudayaan India pada abad pertama tahun Masehi sampai berakhirnya kerajaan Majapahit. Yang ketiga, zaman Madya menjelang berakhirnya kerajaan Majapahit dengan masuknya pengaruh Islam. Yang keempat ada zaman baru atau modern. Sejak masuknya analisis barat dan teknik modern pada kira-kira tahun 1900 sampai sekarang. Masih dalam topik penduduk Indonesia purba, sekarang
membahas tentang jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada Megathropus palaeojavanicus, yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Ini diambil dari kata mega yang artinya besar, Atropus yang artinya manusia, Paleo yang artinya tua, dan Javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Javanicus bukan berarti mereka dulu ngomongnya pakai bahasa Jawa, tapi karena ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata Pithekos yang artinya kera dan Atropus yang artinya manusia. Karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, jadi dinamainya Mojokertensis. Yang ketiga ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Dan yang keempat ada Homo sapiens. Yang terakhir ini adalah Homo sapiens yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Ini diambil dari kata sapiens yang artinya bijaksana. Topik pembahasan yang ketiga yakni migrasi dan kebudayaan dari utara. Migrasi dan kebudayaan dari utara. Permulaan dari adanya Homo sapiens secara jelas tersebar di kepulauan Indonesia, berada pada kala Holosen atau berada pada awal kebudayaan Mesolitikum, berdasarkan penemuan sisa-sisa peninggalannya, sehingga dapat diketahui mata pencaharian masyarakat zaman tersebut adalah berburu dan menangkap ikan, dan diantaranya telah memiliki tempat tinggal yang relatif menetap tetapi tetap bersifat sementara. Serta mulai bertani dan bercocok tanam secara sederhana. Manusia purba yang memiliki ciri ras Mongolit seperti di Indonesia banyak yang menyatakan berasal dari daratan Asia. Kemudian Austromalanesia menyebar dari Jawa ke arah barat dan utara. Mereka bertemu dengan manusia Mongolit yang berasal dari utara di jalur Asia Tenggara. Migrasi penduduk dari daratan utara menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia memiliki ciri fisik sebagai ras Mongolit. Mereka menggunakan bahasa induk yang disebut Proto-Austronesia yang terdiri dari bahasa Gadai atau Cina Selatan, Cham Vietnam Tengah, Austronesia, pulau-pulau di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berbagai peninggalan kebudayaan. Yang pertama ada Kejokon Mondinger. Ditemukannya bukit-bukit kerang di pinggir pantai yang disebut Kejokon Mondinger, yaitu sampah dapur dari zaman Mesolitikum yang ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Hal ini diteliti oleh Dr. P.F. Van Steen, Calanves pada tahun 1925, dan menurut penelitian yang dilakukannya, kehidupan manusia pada saat itu bergantung dari hasil menangkap siput dan kerang karena ditemukan sampah kedua hewan tersebut setinggi 7 meter. Yang kedua ada Abrissos Roch, yaitu goa mirip ceruk batu karang yang dipakai manusia sebagai tempat tinggal. Penelitian mengenai kebudayaan Abrissos Roch ini juga dilakukan oleh Van Steen Calanves pada tahun 1928 sampai 1931 di Goa Lawu tidak jauh Sampung, Ponorogo, Madiun. Abrissos Roch juga ditemukan pada daerah timur dan Roth of der Buchler yang menemukan flake skulptur dari Kalsodom bertangkai, dan hal ini diduga yaitu peninggalan bangsa Papua Melanozoid. Hasil kebudayaan Abrissos Roch juga ditemukan di Lamancong, Sulawesi Selatan yang biasa disebut kebudayaan Toala.
Yang ketiga ada lukisan goa. Manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah bangsa Papua Malanoseut. Di situs Sampung, di mana ditemukan alat-alat dari tulang, arkeolog Vincent Chalfant juga menemukan fosil dari ras Austromelanoseut yang diperkirakan sebagai nenek moyang suku bangsa Papua sekarang. Kebudayaan selanjutnya yaitu Kapak Genggam. Kapak genggam yang ditemukan di dalam Bukit Kerang tersebut dinamakan Kapak Genggam Sumatera atau Sumatralit, sesuai dengan lokasi penemuannya yaitu di Pulau Sumatera. Hasil kebudayaan selanjutnya yaitu selain kapak-kapak yang ditemukan dalam Bukit Kerang, juga ditemukan pipisan atau batu-batu penggiling beserta landasannya. Batu pipisan selain dipergunakan untuk menggiling makanan, juga dipergunakan untuk menghaluskan cat merah. Yang selanjutnya yaitu kebudayaan tulang dari Sampung atau Sampung Bonekultur. Sampung Bonekultur adalah alat-alat dari batu seperti ujung panah dan flakes, kapak yang sudah diasah, alat dari tulang, tanduk rusa, dan juga alat-alat dari perunggu dan besi. Topik pembahasan yang keempat adalah pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Pengaruh kebudayaan pada awal sejarah manusia terhadap masa kini. Kehidupan awal sejarah manusia sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan masa kini dan berbagai aspek yang meliputinya, seperti aspek kepercayaan, sosial, budaya, dan teknologi. Pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Yang pertama ada aspek kepercayaan. Kehidupan manusia purba pada masa awal sudah mengenal adanya kekuatan besar di alam semesta selain kekuatan individu. Hal tersebut kemudian mendorong munculnya kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan platonisme. Kepercayaan manusia terus berkembang hingga mulai mengenal beberapa agama seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Walaupun kepercayaan sudah berkembang menjadi bentuk agama, namun banyak yang tetap mempercayai atau mempraktekkan kekuatan dari benda-benda pusaka dan roh nenek moyang. Selain itu, sebagian masyarakat kerap melakukan tradisi upacara keagamaan dan kepercayaan. Yang kedua ada aspek sosial. Manusia pada zaman modern ini memiliki untuk hidup secara berkelompok daripada secara individu. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah terwujudnya tujuan hidup serta terjadinya stabilitas keamanan dalam masyarakat. Kebudayaan hidup secara berkelompok sudah dilakukan manusia purba sejak zaman masa bercocok tanam. Yang ketiga ada aspek budaya. Zaman modern memunculkan hasil kebudayaan dalam berbagai bentuk, seperti gambaran, lukisan, tarian, nyanyian, cerita, dan lainnya. Pada masa mengumpulkan makanan, manusia purba sudah menghasilkan lukisan dalam buah berbentuk cap-cap tangan dan bentuk hewan. Hal tersebut merupakan bukti perkembangan awal peradaban manusia yang menjadi semakin kompleks pada saat kini. Yang keempat ada aspek teknologi. Manusia sejak awal peradabannya sudah mulai menggunakan alat dari batu dan tulang untuk mempermudah kehidupannya, seperti berburu dan melindungi diri. Hal tersebut merupakan cikal bakal berkembangnya teknologi masyarakat masa kini yang sudah dapat menghasilkan berbagai alat menggunakan teknologi canggih seperti ponsel seluler atau ponsel pintar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.